jabatan ASN tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan admin. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas kembali menjelaskan mengenai kebijakan penghapusan tenaga honorer. Diketahui, rencana penghapusan honorer mengacu Surat Edaran Menpan RB tahun 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat Edaran tertanggal 31 Mei tahun 2022 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari dua jenis saja, yakni PNS dan PPPK. Salah satu poin di SE tersebut juga menjelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah, PP, nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, yang menjadi rujukan bahwa mulai tanggal 28 November tahun 2023 hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni PNS dan PPPK. Menteri Anas pernah menyebutkan, berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN terbaru itu totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar tenaga non-ASN di Indonesia. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 1,8 juta yang disertai surat pertanggungjawaban mutlak, SPTJM, dari pejabat pembina kepegawaian, PPK, instansi masing-masing. Dengan demikian, terdapat sekitar 500.000 honorer yang tidak disertai SPTJM dari PPK. Azwar menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan karena masih ada 100 instansi yang belum menyampaikan data jumlah non-ASN terkini. Lantas bagaimana solusi jalan tengah penyelesaian honorer? Azwar Anas mengungkapkan bahwa pada sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, dirinya menyampaikan ke Menpan RB bersama Asosiasi Pimpinan Daerah dan Komisi 2 DPR RI tengah mengkaji opsi terbaik yang tidak melakukan pemberhentian massal non-ASN. Presiden Jokowi meminta ada solusi jalan tengah terhadap jutaan tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Azwar lantas menjelaskan mengenai solusi jalan tengah. Ia mengatakan kalau pemerintah berusaha agar tidak ada penghapusan atau pemberhentian honorer. Namun, jangan sampai solusi yang diambil menambah beban keuangan negara secara signifikan. Jadi sekarang sedang dimatangkan, ada opsi-opsi. Yang jelas pemerintah berusaha agar tidak ada pemberhentian. Tapi di sisi lain juga tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan dan tetap sesuai regulasi, ujar Anas yang dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Dia menjelaskan, opsi pemberhentian honorer secara massal akan berpengaruh terhadap pelayanan publik. Pasalnya tenaga honorer pada kenyataannya itu berperan penting membantu pemerintah, terutama di pelosok daerah. Ada banyak di menara-menara suara di berbagai daerah itu ada banyak non-ASN yang nyatanya mereka membantu luar biasa, kata Mas Anas. Sementara itu, pemerintah tidak bisa mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN karena akan membebani APBN. Anas menambahkan, opsi-opsi solusi itu telah dan sedang terus dibahas bersama DPR, DPD, APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, BKN, dan beberapa perwakilan tenaga non-ASN. Anas mengungkapkan bahwa para tenaga non-ASN ini memiliki peran yang cukup bagi masyarakat. Secara faktual, memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik, sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya, jelas Anas. Terdapat opsi penyelesaian tenaga honorer. Menteri Anas membeberkan ada beberapa opsi penyelesaian tenaga non-ASN. Kita, pemerintah, memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak signifikan, dan beberapa opsi lagi, ujar Azwar Anas. Lantas solusi seperti apa yang diinginkan oleh para honorer di seluruh Indonesia yang telah mengabdi lama kepada pemerintah? Apakah demi honorer mereka pemerintah tidak sanggup untuk menggaji rakyatnya sendiri? Sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.